di dalam ibadah. Jadi karena untuk mendapatkan kehusuan, ketumaninaan dan kebenaran daripada kita ibadah atau sholat. Jadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan antal mutu qabla mutu, matikan dirimu sebelum mati. Nah, ini dimaknai, yang dimaksudkan matikan dirimu sebelum mati ini artinya bukan kita matikan diri jasad kita ini, bukan kita matikan tubuh kita ini, bukan kita matikan bunuh diri, matikan pikiran dan perasaan kita terhadap segala sesuatu termasuk keberadaan diri kita. Itu yang dimaksudkan antal mutu qoblal mutu. Bukan pula arti di sini bukan pula meniadakan diri, bukan mengosong-osongkan diri, dan bukan membuang-buang diri, bukan juga merasakan diri tiada. Jadi mematikan diri yang maksud sebenarnya mengembalikan hak-hak Allah sebelum kita mati. Nah, apa hak-hak Allah yang nak kita kembalikan kepada Allah ini? Sebagaimana firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita ini untuk mengembalikan amanahnya kepada yang hak. Nah, mana yang amanahnya ini? Inilah yang dikatakan tadi, kita mematikan diri sebelum mati ini mengembalikan hak-hak Tuhan kepada Allah, hak-hak Allah itu kepada Allah. Ya, hak Allah ini yang selama ini kita rasakan, yang selama ini kita akui, yaitu sifat-sifat Allah ini tadi, sifat-sifat zat ini. Karena sifat zat ini sudah dikatakan sifat zat, sifat dengan zat ini tidak berpisah, barangnya satu. Cuma sifat ini menunjukkan keberadaan zat. Nah, sifat yang ada pada diri kita inilah yang selama ini kita rasakan kita. Nah, itulah yang kita kembalikan kepada Allah, terutama di dalam kita melaksanakan sholat. Ini dikatakan la af'alun illallah, la asma'un illallah, la ma'ujudun illa sifatun illallah, la zatul illallah fil haqiqati illallah. Inilah yang dimaksudkan mematikan diri sebelum mati. Maksudnya apa? La af'alun illallah, artinya tiada tubuh, tiada jasad lagi, tiada perbuatan lagi. Hanya perbuatan yang ada, perbuatan Allah. Begitu juga la asma'un illallah, itu tiada nama, tiada segala sesuatu nama ini melainkan hanya nama Allah. Dan selanjutnya la maujudun illa sifatun illallah, artinya tiada sifat, tiada yang berkelakuan, tiada yang berakal, nah, tiada yang bersifat, tiada yang berkelakuan, melainkan sifat itu. Jadi kalau kita sudah mengembalikan hak-hak Allah ini di dalam kita beribadah, di dalam kita melakukan sholat, maka disitulah kita terlepas daripada syirik
yang halus, syirik yang tersembunyi, yaitu syirik kofiun, rasa adanya diri, rasa adanya aku. Di sini sudah kita lepaskan, sudah kita kembalikan. Inilah yang dikatakan antal mutu qoblal mutu. Kita matikan sebelum mati, kita matikan diri kita sebelum mati, kita matikan raso-raso ado kita, raso-raso kita, raso-raso akuan kita, kuasa mampu kita habiskan, kita kembalikan kepada yang hak. Itulah yang artinya menginalilahkan, mengembalikan. Nah, sifat-sifat mana? Sifat yang sudah kita kaji selama ini. Sifat 20 itu terutama sekali sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini kan merupakan kenyataan atau mazhar, kenyataan daripada zat, kenyataan daripada kelakuan zat, ya kan? Yang nyata pada diri kita. Nah, inilah. Jadi kalau kita simpulkan, la af'alun illallah, la asma'un illallah, la mawjudun illallah, lazatul illallah bil haqiqati illallah. Ujungnya apa? La mawjudun bihaqi illallah. Tiada yang bertubuh, tiada bernama, tiada bersifat atau berkelakuan, tiada diri, tiada zat melainkan Allah. Nah, kalau sudah di sini, inilah dikatakan syariat, torekat, hakikat, makrifat, barangnya satu. Ya kan? Syariat itu apa? Apal itu apa? Tubuh. Torekat itu apa? Hati. Asma itu apa? Hati. Hakikat apa? Hakikat itu sifat apa? Nyawa. Dengan nama Allah. Nah, kalau sudah la af'alun illallah, la asma'un illallah, la mawjudun illa sifatun illallah, ya, la zatul illallah bil haqiqati illallah. Artinya mana lagi? Tiada tubuh, tiada hati, ya kan? Tiada nyawa, tiada rasio. Yang ada Allah. Yang ada apa? La ma'ujudun bihaqi illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Ini artinya kalau kita sudah paham di sini, inilah arti mengembalikan. Jadi di dalam kita sholat, di dalam kita melaksanakan ibadah itu, ini kita kembalikan kepada yang hak. Inilah antal mutu qoblal mautu. Matikan dirimu sebelum mati. Ini berdasarkan kitab apa namanya? Babul Hidayah. Jadi dari la asma'un illallah, la af'alun illallah, la asma'un illallah, la mawjudun sifati illa sifatillah, la zatul illallah bil haqiqati illallah. Yang terakhir tauhidnya la mawjudun bihaqi illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Ini disimpulkan dari kata-kata ini, dari kata-kata selain daripada Allah sudah dinafikan, ditiadakan. Tiada yang hidup, tiada yang ilmu.
tiada yang tahu, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, dan tiada yang berkata. Nah ini nyato, kenyataannya tuh nyato pada kita ini, nyato itu. Jadi kalau kita tarik ini kita tarik, sebenar-benar kita tarik, kita tapakuri, kita rasakan, dan kita sadari, Insya Allah tidak ada keraguan, akan timbul rasa Allah ini. Yang ada hanya rasa Allah, tidak ada rasa lain. Kita sadari yang si hidup, yang ilmu, yang berkuasa, yang berkehendak, yang mendengar, yang melihat, dan yang berkata. Ini kelakuan siapa? Ini disebut sifat. Nah, sifat ini kelakuan daripada zat. Artinya zatlah yang berkelakuan. Maka dikatakan apa? Mazahartu bisyai'in kazori fil insani. Nyataku pada segala sesuatu lebih nyataku kepada manusia. Nyato kalau memang gitu sudah kan. Ya Allah, dikatakanlah al-insanu siri wa ana siru. Kita ini sebenarnya rahasia Allah. Apabila kita zahir, nyata, maka Allah rahasia. Apabila kita rahasia, Allah nyata. Nah ini. Maka dikatakan di dalam kaji, untuk sempurna mengetahui Allah, ketahuilah asal diri. Inilah jadi untuk sempurna mengetahui Allah itu ketahui asal diri. Nah, yang dijadikan Allah itu adalah disebutkan di sini zat, sifat, asma, af'al. Nah, inilah yang perlu kita ketahui. Af'al pada Allah, tubuh pada kita. Tubuh ini artinya apa? Ya kan? Jasad. Ya kan? Sedangkan asma pada Allah, hati pada kita. Asma ini nama, artinya nama ini yang dimaksudkan nama di sini itu rasa, hati. Jadi hati kita rasa Allah baik yang ada. Hati pada kita, asma pada Allah. Jadi rasa hati kita rasa Allah baik. Begitu juga sifat pada Allah, nyawa pada kita. Jadi nyawa kita ini, hidup kita ini, itu adalah sifat bagi Allah. Nah, zat bagi Allah, rahasia bagi kita. Nah, maksudnya apa? Apabila sudah diketahui, ya kan?
Apabila sudah diketahui, ya tetaplah jadi rasio bagi kita. Cukup kita. Jadi di sini disimpulkan, kalau sudah la af'alun illallah, la asma'un illallah, la mawjudun illa sifatun illallah, la zatul illallah bil haqiqati illallah, yang terakhir la mawjudun bihaqi illallah. Jadi tidak ada asma, tidak ada af'al, tidak ada sifat, tidak ada zat. Yang ada hanya Allah. Inilah dibungkus. Artinya dibungkus. Jadi kita tidak lagi mengurai-ngurai di situ. Nah, kita bungkus. Maka di sini di dalam pembagian orang-orang yang mengerjakan sholat itu, inilah dibagi 4. Nah, kita ambil yang terakhir, yaitu muntahi, orang yang beramal dengan itikad lillahi ta'ala, minallah dan billah sekaligus, bukan karena lillah, bukan karena minallah, bukan karena billah, tapi sekaligus lillahi ta'ala, minallahi ta'ala, billahi ta'ala sekaligus. Jadi di situ yang dipandangnya diri wujud Allah, diri wujud yang ada. Jadi sudah tidak ada lagi perbuatan, perlakuan, tidak ada lagi asma, tidak ada lagi zat Allah, ya. Tidak ada lagi merasa ada diri lagi. Yang sudah sempurna semata-mata Allah yang berdiri. Itu. Nah, ini kita ini itu dikatakan disebut fana. Bukan dipanak-panakkan, bukan nak ngosong-ngosong ke diri, bukan nak buang-buang diri, bukan. Tapi kita menyadari, kita sadari sifat ma'ani ini, kita sadari itulah kelakuan daripada zat, itulah hal keadaan zat. Inilah yang kita rasakan, sehingga lama kelamaan yang ada hanya semata-mata Allah. Inilah yang disebut fana. Apabila sudah tidak ada lagi rasa yang lain, hanya rasa Allah baik, itulah awal fana di dalam kita melaksanakan sholat tadi. Ini yang perlu kita cari. Ini yang perlu kita, kalau baca nyato bagi kita. Bukan sekedar teori, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar paham. Teori, ilmu, paham ini menghantar kepada ilmu anaya, menghantar kepada kenyataan. Kalau sudah kenyataan, teori, ilmu, paham ini habis. Itu. Teori, ilmu gaib ke ilmu gaib ke paham. Kapan sudah dapat muanayanya? Teori, ilmu, paham habis. Tidak ada lagi teori, tidak ada lagi ilmu, tidak ada lagi paham. Yang ada nyata. Nah, itu kenyataannya. Kalau sudah kenyataan yang kita dapatkan, sebagaimana yang dikatakan la mawjudun illallah, itu artinya tidak ada lagi wujud, hanya wujud Allah. Ya. Pandanglah. Nah, ini pandanglah. Kalau sudah ke sana, pandanglah yang sholat, wujud siapa yang sholat itu.
Kalau masih merasa wujud kita, artinya belum mati kita nih, belum panak, artinya itu bahasanya itu, belum panak. Tapi kalau sudah, maksudnya wujud Allah di sini nih bukan mengatakan diri kita nih wujud Allah, bukan. Pahami ini. Ada lagi hilang, bukan. Bukan tidak ada lagi habis, bukan. Tapi tidak ada lagi di dalam pikiran kita, tidak ada lagi dalam perasaan kita. Itu. Pikiran dan perasaan kita sudah habis. Yang ada cuma rasa Allah. Yang ada hanya kesadaran akan wujud Allah. Mana wujud Allah? Ya kan? Nah, wujud Allah ini adalah zat. Zat ini adalah diri. Diri siapa? Diri Allah. Nah, zat ini kita awali untuk mengatakan bahwa ini zat Allah, mengatakan ini wujud Allah, mengatakan ini diri Allah. Dengan apa ilmunya? Ya dengan sifat mani tadi. Nah, maka kita katakan la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la syami'un, la basirun, la mutakalimun illallah. Habis. Nah, ini kita ikrarkan. Nah, cuman kita mengikrarkan ini, kita tarik ke dalam hati, kita tarik ke dalam sir. Bukan cuma tiada, tetaplah di tempatnya, tetaplah di posisinya di tiada. Nah, kenapa? Yang wujud siapa? Allah. Yang wujud Allah, yang wujud Allah. Kita Adam, tiada. Jadi kita tetap di posisi tiada. Nah, dimaksudkan di posisi tiada ini jangan sampai bingung. Bukan kita ini tidak kati, wujud kita ini yang kita sebut kita ini kasar ini, jasmani segala macam tidak kati, bukan. Tapi di dalam apa? Di dalam itikad kita. Di dalam etikot kita hanya satu, la ma'ujudun illallah. Dengan dasarnya la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun. Jadi yang apa namanya? Yang nyata di dalam benak kita, yang nyata di dalam rasa kita, yang nyata di dalam kesadaran kita hanya wujud Allah lain. Ini yang dimaksud di situ. Bukan kita mengaku diri jadi Allah, bukan. Tapi keberadaan Allah itu, keberadaan zat Allah itu, yang nyatanya, yang zahirnya di pada diri kita ini, itu yang kita akui. Itu yang kita akui. Sehingga kalau kita mengakui itu, kita akui, kita tidak ada lagi di sini. Otomatis. Di sini kan dijelaskan. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa zat itu wujud Allah dan wujud Allah itu diri Allah, ya, maka rahasia itulah diri Allah. Kalau sudah paham ini, jangan lagi kamu sebut diri Allah yang berkelakuan. Sebut dengan sebenar-benarnya, jangan takut-takut. Allah yang berkelakuan. Karena dalam hakikat tauhid sudah tidak ada lagi wujud baru lagi, kan?
apapun yang kamu lihat itu adalah wujud Allah semata. Karena apa? La maujudun tadi, la maujudun ilallah. Tidak ada yang wujud selain daripada Allah. Nah, ini hakikat tauhid. Sebab yang wujud hakiki itu adalah wujud Allah. Karena wujud selain daripada wujud Allah ini adalah wujud baru, wujud yang diadakan, wujud majazi, wujud bukan wujud yang hakiki, bukan wujud yang sebenarnya. Karena yang wujud itu cuma satu, Allah. Yang ada itu cuma satu, Allah. Yang lain ini diadakan. Yang lain ini diadakan untuk menyatakan adanya si Adam. Kalau bahasanya. Jadi diri kita yang sebenar-benar diri ini, yang disebut diri rahasia ini, ya, diri rahasia itulah yang disebut sebenarnya diri Allah. Nah, kalau diri rahasia Allah, ya kan? Kalau di sini judulnya di sini. Kembali ke judul diri rahasia Allah menyembah Allah. Nah, sholat itu diri Allah memuji Tuhan. Ya, itu disebut. Sebab apa? Sembah, yang punya sembah, yang disembah, satu juga, ahad. Ini dikatakan al-abiduna ma'buduna wahidun, yang menyembah dengan yang disembah satu. La ilaha illallah akan zikirnya, la ilaha illallah akan sebutannya, la ilaha illallah akan apa namanya uji kita nih pujinya. Sementara yang memuji, yang disebut, yang dipuji la ilaha illallah juga. Jadi la ilaha illallah yang memuji, la ilaha illallah yang dipuji, la ilaha illallah yang menyebut, la ilaha illallah yang disebut. Kok yang menyembah dengan yang disembah di sini artinya satu. Maka dikatakan sebenarnya bukan sembah menyembah. Sembah menyembah itu barangnya dua. Kalau barangnya esa, mana disebut sembah menyembah? Ini sini kita pahami. Jadi artinya apa? Sholat itu bukan sembah menyembah, tapi menyatakan Allahu Akbar. Mana Allah? Ya kan? Ini menyatakan Allah. Jadi tidak menyembah, dia menyatakan dirinya. Ya sekarang kalau kita sudah sadar, kita sadari dari sifat ma'ani ini, dari sifat ma'nawiyah ini, kan yang dituju, yang menuju, yang dimaksud dengan si anu barangnya siko. Ini kita ambil dari kaji awal. Sewaktu Adam diciptakan, ya, ini diri Adam, sudah ada diri Adam, okay? Tapi belum dimasukkan dengan diri rahasia Allah. Diri rahasia Allah ini jangan salah, jangan kaget, bingung artinya. Diri rahasia Allah ini itulah roh. Diri Allah itu, roh ini kan zat. Roh ini zat. Jadi yang sebutan diri rahasia Allah itu ya roh.
Nah begitu Adam ini dimasukkan one of two ruh ke dalam, tiupkan roh ke dalam tubuh jasad Adam ini, ya. Begitu pertama sekali Adam sadar langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Inilah. Maka dikatakanlah wa Adamul Abul Basro, Abul Basar, ya kan? Dikatakan di situ bahwa Adam itu adalah bapak sekalian jasad, sedangkan Muhammad itu adalah ibu sekalian roh. Itu. Nah, kalau kita sudah ngaji ke sini, sebenarnya jasad Adam ini sendiri, berasal dari mana? Jasad Adam ini sendiri berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu asalnya dari siapa? Satu, dijadikan satu, namanya apa? Tapai. Ketan dengan ragi. Nah, sedang maksudnya di sini nih, kalau zat dan sifat sudah bersatu, ya kan? Jadi dinamai diri siapa diri itu? Nah, tentulah diri Allah. Karena zat dengan sifat tidak berbeda. Sifat ini Nur Muhammad, zat ini, ya, ruh ini, zat Allah. Sifat dengan zat ini kalau sudah menyatu, sifat dengan zat ini sudah menyatu, itulah disebut diri. Sama dengan ketan dengan tapi tadi, ketan dengan ragi tadi. Kalau sudah menyatu, sebutannya tape. Tidak lagi sebut ketan, tidak lagi sebut ragi. Nah begitu kita ini kan zahirnya Muhammad. Ini tidak perlu dipahami. Zahir ini Muhammad. Sedangkan batin ini zat Allah, ya kan? Rahasia Allah, diri rahasia Allah. Nur. Nah dia esa antara maka rasio itulah diri Allah, diri kita juga. Tapi dengan catatan, maka dikatakan diri rasio. Diri rasio itu artinya cuma kita. Kalau dikatakan mau mengaji cerita cak di rumah ngaji malam, kalau kita sebutkan batal, yo batal di luar kaji. Nah, ya kan? Cukup kita mengetahui sifat ma'ani ini kelakuan zat. Zat ini siapa? Zat ini wujud. Zat ini diri siapa? Diri yang bernama Allah. Kita rasakan begitu, sudah rahasia bagi kita. Cukup, ini dikatakan rahasia. Sudah kita pahami. Tinggal dengan itu kita berkelakuan. Maka dikatakan tadi, la asma'un illallah, la sifatun illallah, la mawjudun sifati illa sifatillah, la zatul illallah fil haqiqati illallah. Tidak ada lagi asma, tidak ada lagi apa, tidak ada lagi asma, tidak ada lagi sifat, tidak ada lagi zat, yang ada hanya la mawjudun illallah. Inilah. Cuma inilah ma'ujinuri, nak nekan raso ini, nak merubah raso akuan kita ini yang saro setengah mati. Nah. Tapi bukan mustahil, tidak ada, bisa. Asal kita sungguh-sungguh, asal kita memang disitulah yang ada. Otomatis kesadaran kita ini hanya Allah. Itu disebut ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada segala sesuatu di hatiku hanya
pikir model itu. Sifat ini berdiri pada zat. Sifat tidak pisah dengan zat. Sifat itu menunjukkan kelakuan daripada zat. Artinya itikad kita yang bergerak di zat. Model itu. Ya. Jadi yang bergerak di zat. Nah, cukup di sini zat. Ya. Artikan dewe. Sebenarnya mah itu. Kalau menurut guru-guru yang ngajarnya zat. Tapi kita buka zat siapa? Zat inilah wujud diri siapa? Diri Allah. Jadi zat ini siapa? Yang disebut Allah, yang bernama Allah. Itu. Nah, yang itulah yang kita akui, yang itulah kita timbulkan. Nah, bukan kita mengaku kita. Nah, ini tipis. Hati-hati. Disip sedikit mengatur diri kita. Kalau kita sudah kita sulukkan, kita fanakan yang ke situ, pikiran dan perasaan kita yang tadi yang ada hanya rasa itu baik, yang ada hanya rasa Allah baik. Mudah-mudahan otomatis yang lain tidak ada, yang lain hilang, yang lain fana. Maka yang tajali, yang ada hanya Allah, yang ada hanya wujud Allah, yang ada hanya diri Allah. Itu di dalam manu kita, di dalam rasa kita, di dalam kesadaran kita. Nah, kalau kesadaran kita sudah melulu Allah baik, kesadaran kita sudah full kepada Allah baik, otomatis yang lain ini tidak ada lagi. Jadi kapan dijengoknya itu ji, wajar wali-wali Allah itu sampai 3 hari tidak tidur. Iya. Bukan dia lagi. Bukan dia lagi. Dia ada pikir lagi. Jadi ini kan galak Ustaz ngomong ke kagum lah kan dengan Rasulullah sampai minta kakinya nggak kagum. Dia ada pikir yang lain lagi, mana ada rasa yang lain. Allah yang megawi. Ya dah. Cuma orang lain yang mandangnya dia. Tapi dia sendiri tidak tahu lagi dengan diri dia. Wali-wali Allah itu sampai 3 hari 4 hari tidak tidur. Kita ni kan ini imam ngomong. Kita ngakui. Nah, kita ngakui. Masuk angin lah, sakit perut, lapar lah, haus lah. Kalau kita lah di situ, lah kita contoh baik. Enak. Berapa bulan Sunan Kalijaga ditinggalkan oleh guru? Tahunan. Nah, Ya sampai belum. tunggu betongkat ini. Kau pandang di sini yang kau bergeser. Karena di situ badan terkurus, ya dah. Tapi kan ini kan yang hidup ini kan bukan badan. Itu logikanya. Yang hidup itu sih hidup. Tidak masuk angin tidak. Nah itu. Nah, iya kafe. Ramuan kafe itu kan 300 tahun. Tahiyat. Iya. Itu ini ya. Itu mana coba? Coba nyekat apa sih? Nekan nih, Nekan nekan. ini. Macam tahiyat itu. Kan juga ini ada yang ketemu kita kan. Apa nih yo cara nekan tahiyat itu. Sebenarnya mulai dari bukan tahiyat baik. Ya, bukan tahiyat. Mulai dari kita mengangkat takbir. Lah kita tekan. Kita tekan seperti apa yang kita omong tadi. Di awal kita masuk sejadah kita sudah berikrar. La hayyun la qayyum la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakalimun illallah. Nah, ini kita tekan niat. Kita nyatakan niat. Kita sadari yang kita sebut tadi. Ya dah. Nah, mulai melangkah masuk sejadah tadi mulai merasakan langkah nih langkah. Oh, ayo melangkah.
Nah, kita rasukin lagi, kita hilangkan diri kita. Bukan disebut baik ya. Iya, bukan disebut baik. Nah, disitulah. Jadi mulai dari, maaf ngomong itu, mulai dari baca Fatihah, Allah yang berkata Allah Akbar. Dia juga yang menyatakan ini. Itu udah kan? Yang berkalam siapa? Ya kan? Nah, waktu Mu'ajin Nuri tadi sampai ke at-tahiyat. At-tahiyat, at-tahiyat. Jangan diingat kalimatnya, tapi yang diingat yang berkalam, yang berbuat. Afal, siapa yang berafal, siapa yang berbuat, ya kan? Yang berbuat kan di sini kita, kalau kita lepas galau, yang ada hanya Allah. Jadi kita cuma mengingat, kalau boleh dikatakan mengingat, ya tak? Ingatan kita tertuju kepada sifat ma'ani tadi. Nah, Kalau pada saat itu masuk, ada biasa. Aneh lah apa ada biasa. Biasa. bimbang. Bimbang. Nah, Boleh gitu. Aku ni aku berpandangan aku sampai. kemana? Aku berpandangan dengan pusing, aku makan itu. Jadi mulai kawan mobil itu aku sudah naik tu, sudah Hyundai itu sudah itu. Mungkin kita lama juga. Di hutan keluar. Oh, jadi itu. Badan di sini maya. Aku muter aku kasih kasur, kasih capek kasih. Aku dah aneh tu. Jangan ditanya lagi itu. Jadi apa aku ni? Biasa kita tu motor tu. Badan kenceng. Nah, itulah balik lagi itu, Ri. Pada saat kau melakukan itu, ngomong tadi, waktu sudah panas. Nah, begitu menyadari, nah itu kembali lagi. Itu iya, itu kembali ke asal gitu. Ada pikiran perasaan lagi. Tadi awalnya kan negatif pikiran perasaan gitu. Itu yang kita tekan. Ada mengasihnya. Kalau sampai 5 bulan kan ya. Iya. Kembali ke makhluknya, kembali dalam kesadaran. Capek lagi. Mulai ada ini, mulai ada itu. Ada perasaan yang melayang, ada perasaan ini. Itu. Ya lama uji mengajeng tadi. Cerita 3 hari 3 malam. Apabila tidak salah kita nak al-kafi segala macam itu kan, 3 hari 3 malam lah. Anggaplah. Kalau ukuran manusia biasa, ya kan? Rasanya mati. Kayak power kalau. Ya, kalau tidak di dalam insya Allah tadi. Nah, mencari kepanaan seperti itu, Iya, sulit. Imam Al-Ghazali sampai 2 minggu tak tidur. Kenapa? Menekan itu. Iya. Kita ini kunci siko. Apabila, nah ini kebuka rahasia. Apabila pikiran dan perasaan kita sudah tidak berpikir lagi, tidak ada perasaan lagi, itulah wujud Allah. Terus terang dia ngomong, buka rahasia. Tapi kalau masih ada pikiran, ada perasaan, belum. Kalau sudah pikiran dan perasaan kita sudah diam, sediam-diamnya, itulah wujud Allah. Jangan lagi dibantah. Nah, kita nih juga nganu ke diri deh, aku membatal ke dewe man. Iya. Nah, itu yang jadi penyakit tuh. Seperti kita ini petunjuk. Nah, ini gerak Allah. Tidak berubah, ini gerak Allah. Buktikan. Enggak kau dah.
Rasakan ya nih. Nah, yang berkata ini juga Allah. Nah, bukan aku. Asal ngomongnya ini cara nyampe ke. Kenapa yang kurasakan, yang berkata, yang bergerak ini Allah. Nah itu. Itulah. Jangan ada ragu lagi, jangan ada bimbang lagi. Karena ketemu itu sudah. Tinggal lagi nekan ini. Nekan. Iya. Ya kan, ini kalau Terbalik. loh, itu asam ayam itu dicampur. Nah itu kembali lagi kita, kesadaran kita lagi, ya kan? Ini dikatakan mau ngomong itu kalau bagian kita, bagian kita nih ya, ini bukan. Kalau bagian kita nih lagi kita ketemu kosong sekosong, kiri kanan tidak ada apa-apa di dalam mana kita tadi, pucuk tidak, ke bawah tidak, ke kanan tidak, ke kiri tidak gitu. Dikata ketergantung tidak, tak berpijak tidak. Situlah. Itulah mulai awal kita fana. Ini sebenarnya tidak boleh diceritakan. Oh itu ya, kalau sampai dulu ya nanti. Itulah. Dikata terang tidak terang, dikata gelap tidak gelap, dikata kabut tidak kabut, bening itu. Iya. Itu bisa berkosong sekosong. Nah, sampai ke situ, apabila kita sudah baca mendiamkan pikiran dan perasaan, bukan mengosongkan, diamkan, tidak mikir. Nah, yang kita rasakan hanya rasa Allah baik. Tidak perlu menjem. Tapi kita tidak mikir, kita cuma merasakan. Lainnya. Iya, hening. Oh, ini kopi. Aku dari tadi gitu. Jangan semuanya juga itu. Tunda dulu. Lagi seru dengar itu. Tunda dulu kopi. Itu Tidak ada anaknya. Bawa di sini kan. Anaknya ini kemarin dia. Bininya ngelab cak kita nih lah. Ya aku tuh mulai ngelatih itu waktu di kan. Di Biasa gitu. biasa ke Allah lah. Kita tekan kan. Iya. Kita habiskan kita. kopi gue dong. Kita habiskan kita. Menghabiskan kita tuh, siko itulah kiatnya. Kesadaran akan Allah itu baik. Bawa terus kesadaran, gerak Allah. Pertama memang itu, tidak baca ilah. Kagetnya tidak lagi berkata gerak Allah. Kalau sebab kenapa? Kalau masih berkata gerak Allah itu masih ada kita. Tapi diawali dengan itu. Nah, nekannya itu. Baca mungkin tidak lah.